Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 28 Juli 2022, dengan judul Namanya Kudus dan Dahsyat. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus, teladan kita, berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus." Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkannya. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaliknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Pelayan Injil halaman 157-158. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Pelayan Injil halaman 156. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bacaan renungan pagi kita. Namun, ada poin-poin yang akan saya tambahkan atau saya ringkaskan. Ada 3 poin utamanya. Yang pertama, berlutut adalah teladan Yesus dan murid-muridnya dalam berdoa. Ada beberapa contoh yang tadi sudah kita bacakan. Paulus berdoa dengan berlutut. Ezra berlutut. Daniel juga berdoa dengan berlutut. Dan tentu masih ada beberapa yang lainnya. Nah, apa yang saya katakan di sini adalah berdoa berlutut menggambarkan satu keadaan, satu situasi tentang penghormatan kita kepada Sang Pencipta Allah yang sangat besar itu. Mari kita coba berasumsi. Pada saat kita berlutut, sebenarnya apa yang sedang kita rasakan? Kita sedang menunduk. Kita sedang berada pada posisi paling bawah. Karena apa? Karena ada oknum yang lebih besar daripada kita. Yang kedua, jam dan tempat berdoa itu kudus. Oleh sebab Allah berada di situ. Nah, ini juga perlu untuk kita renungkan, saudara sekalian. Dimanapun kita berada, pada saat kita berdoa, sejatinya itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Allah ada di sana. Nah, kekudusan itu adalah karena Allah ada di sana. Oleh sebab itu, biarlah kita dengan sikap, dengan tingkah laku yang baik, yang hormat kita tunjukkan pada saat kita berdoa. Kenapa? Karena Allah ada di sana. Dan yang ketiga, dalam doa gunakan bahasa yang sederhana. Maksudnya adalah, saudara sekalian, Tuhan mengerti dengan setiap kata-kata kita.
Tetapi kadang-kadang pada waktu kita berdoa bersama-sama dengan komunitas yang lain di muka umum, orang lain juga perlu mengerti akan perkataan kita. Sehingga mereka akan memahami, menyatu dalam permohonan itu. Dan maksud dan tujuan doa kita dapat dipahami bersama-sama. Saudara sekalian, marilah kita berdoa dengan bahasa yang sederhana. Baik pada waktu sendirian, baik pada waktu di mimbar. Karena Allah sejatinya sudah mengetahui apa yang akan kita doakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan renungan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran dan hati kami, memberikan hikmat akal budi untuk kami mengerti. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Allah di waktu fajar, Tuhan memberkati.